Aceh menetapkan aplikasi kita. Di sini kita bakal jelasin masalah, latar belakang, flowchart, dan hikmah kami. Sebelum itu, yuk kenalan dulu sama setiap anggota kelompok 2. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah, solusi, dan beberapa fitur aplikasi yang kami buat, yaitu Nada Rosso. Yang pertama ada masalah, kebanyakan masyarakat masih membeli tiket konser atau event yang ada melalui media sosial, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Yang kedua, belum terdapat aplikasi konser yang spesifik di daerah Yogyakarta. Yang ketiga, spesifik yang dimaksudkan adalah informasi, jadwal, berita, penjualan, dan promosi mengenai konser khusus di daerah Yogyakarta dan menargetkan masyarakat Yogyakarta. Jadi solusi yang kami lakukan adalah one step solution, di mana aplikasi tetapi berisi semua kebutuhan konser khususnya di daerah Yogyakarta. Dan yang kedua, aplikasi ini dengan tampilan kekinian dan disukai oleh semua masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari aplikasi yang kami buat. Aplikasi ini berisi semua kebutuhan konser khususnya di daerah Yogyakarta. Yang pertama, aplikasi ini menyediakan berita seputar konser yang ada di Yogyakarta. Seperti yang kita lihat, tampilan kekinian, dan kita juga bisa melihat berita seputar konser. Seperti konser yang diadakan oleh Nadine Amizah. Yang kedua, aplikasi ini menyediakan pembelian tiket dengan kategori yang berbeda sesuai dengan konser. Yang pertama, seperti yang kita lihat, ada Gold dengan prajual 65.000 dan normal 75.000. Yang kedua ada Diamond dengan prajual 95.000 dan normal 105.000. Dan yang terakhir ada Platinum dengan prajual 115.000 dan normal 125.000. Lalu yang ketiga, aplikasi ini juga menyediakan kalender untuk melihat tanggal dan waktu konser yang ada di Yogyakarta. Jadi misalnya kita ingin melihat kalender konser tanggal 1 November 2024, maka dia akan menampilkan konser jika ada konser dari itu. Dan jika tidak, maka dia tidak akan menampilkan konser. Dan yang keempat, aplikasi ini juga menyediakan voucher diskon yang dapat digunakan untuk pembelian tiket konser. Yang pertama, kita bisa lihat ada diskon 10%, diskon beli 1 gratis 1, dan diskon 20%. Diskon ini kita bisa gunakan jika kita memperoleh poin sesuai diskon yang ada. Misalnya diskon 10%, kita setidaknya harus punya 50 poin. Diskon beli 1 gratis 1, kita setidaknya harus ada 200 poin. Dan diskon 20%, kita setidaknya harus ada 65 poin. Dan poin-poin ini kita dapatkan jika kita sering menggunakan aplikasi ini dan membeli tiket konser yang ada. Sekian dari saya. Pada awal tampilan aplikasi, kita akan ditampilkan ke halaman registrasi. Lalu, kita akan ditanyakan apa kita sudah memiliki akun atau belum. Apabila belum, kita akan dialihkan ke halaman registrasi dan diminta untuk mengisi data nama, email, no handphone, ID pengguna, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Lalu, kita akan dialihkan ke verifikasi akun dan mengirimkan kode verifikasi ke SMS pengguna. Dan kita akan memasukkan kode verifikasi. Apabila verifikasi gagal, kita akan dialihkan untuk meminta kode ulang atau mengganti nomor telepon. Lalu, mereka akan mengambil data dari database, lalu mengalihkan ke halaman masuk. Apabila mereka sudah memiliki akun, kita akan diminta ID pengguna dan kata sandi. Kita juga dapat menunjukkan password. Apabila lupa password, kita akan diminta untuk memasukkan email dan juga memasukkan kode verifikasi. Setelah berhasil verifikasi, kita akan memasukkan password baru dan dapat login kembali. Setelah berhasil, kita akan dialihkan ke halaman menu utama. Lalu di menu utama, akan ditampilkan beberapa menu. Menu pertama, apabila kita memilih untuk melihat berita, kita akan dialihkan ke halaman berita dan aplikasi akan menampilkan halaman berita. Di halaman berita, kita dapat menyimpan berita dengan mengakses fitur simpan berita. Lalu berita akan tersimpan di berita favorit. Yang kedua, ada telusuri berita.
Apabila kita mengakses menu ini, kita akan ditampilkan rekomendasi berita. Yang terakhir, ada simbol favorit. Apabila kita mengakses fitur tersebut, berita akan otomatis dimasukkan ke database berita favorit. Lalu pada menu yang kedua, kita dapat mengakses kalender konser. Apabila menu kalender konser kita akses, akan dialihkan ke kalender, di mana ada tanggal yang ditandai dan ada tanggal yang tidak ditandai. Apabila kita mengakses tanggal yang ditandai, akan ada opsi-opsi sesuai dengan data yang sudah ditentukan. Untuk tanggal 1, ada Lustrum Ekamas. Untuk tanggal 2, ada CRLSL Konser. Untuk tanggal 11, ada Vocal Groove Mini Live Konser. Dan yang terakhir, tanggal 29, ada Seremonasi 2024. Lalu kita dapat mengetahui informasi lewat fitur ini. Apabila kita mengakses tanggal yang tidak dijadwalkan, maka akan muncul tulisan tidak ada konser. Pada menu yang ketiga, akan ada menu memilih konser. Kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu konser eksklusif dan konser pilihan. Apabila kita ke konser eksklusif, kita akan dialihkan ke halaman pilihan-pilihan eksklusif. Lalu, apabila ke menu populer, maka kita juga akan dialihkan ke menu populer. Kita dapat membeli tiket dengan memilih tingkatan. Ada Gold, Diamond, ataupun Platinum. Lalu kita akan diarahkan ke halaman pembayaran. Dan akan kita tampilkan tiket sesuai dengan pembelian. Yang keempat, ada menu profile. Apabila kita mengakses menu profile, kita akan dialihkan ke halaman profile. Di profile, akan ada nama pengguna, email pengguna, dan nomor HP pengguna. Lalu kita juga dapat mengakses menu rincian profile. Dengan mengakses simbol panah bawah, akan ada tampilan nama, email, no handphone, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kita juga dapat mengakses tampil kata sandi dengan mengklik simbol mata. Lalu, kita dapat menyimpan data rincian. Kita akan dialihkan ke menu utama kembali. Lalu menu yang kelima, kita dapat mengakses menu voucher atau tiket saya. Apabila kita mengakses menu voucher, kita akan dialihkan ke halaman voucher. Lalu akan ditampilkan voucher diskon 10% 50 poin, diskon 20% 65 poin, dan beli satu gratis satu 200 poin. Selanjutnya akan ke halaman tiket saya. Tiket saya, kita akan dapat melihat tiket mendatang dan tiket yang selesai. Pada menu biasa, kita akan dapat menampilkan side menu. Kita dapat mengakses profil, berita favorit, voucher, tiket saya, pengaturan, bantuan, dan keluar. Masing-masing itu dapat mengakses langsung ke menu yang dimaksud. Lalu yang terakhir ada halaman notifikasi. Apabila kita mengakses menu ini, kita akan dialihkan ke halaman notifikasi dan akan dilampirkan notifikasi yang tersedia. Apabila Anda ingin logout, klik kembali lalu klik keluar. Dan apabila Anda ingin keluar dari aplikasi, klik back dan akan muncul apakah ingin keluar atau tidak. Jika ingin keluar, klik ya. Jika tidak, klik tidak. Dan jika Anda mau ke halaman utama, klik kembali. Dan jika mau ke halaman sebelumnya, klik back. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Nadarosa. Yang pertama ini merupakan tampilan awalnya, yang dimana terdapat dua menu pilihan. Yang pertama, jika Anda sudah memiliki akun, maka Anda dapat langsung memasukkan akun Anda. Tetapi, jika sewaktu-waktu Anda lupa dengan kata sandinya, maka Anda dapat menekan lupa kata sandi, lalu melakukan pemulihan kata sandi. Lalu yang kedua, itu jika Anda belum memiliki akun, maka Anda dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara menekan tombol registrasi. Lalu nanti Anda akan diarahkan ke halaman registrasi. Di sini Anda akan diminta untuk mengisi data diri Anda. Lalu di sini bisa show password dan hide password. Setelah itu tekan lanjut. Lalu ini adalah halaman verifikasi. Dan jika semisal Anda
dalam melakukan kode verifikasi terdapat kegagalan pengiriman, maka Anda dapat melakukan kirim ulang kode verifikasi. Setelah itu tinggal masukkan dan verifikasi. Nah, setelah itu Anda akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasi Nadaroso. Di halaman utama ini, yang pertama di pojok kanan atas, jika Anda klik nanti terdapat beberapa menu pilihan yang dapat diakses. Lalu di bawahnya itu terdapat menu pencarian, di mana di menu pencarian itu Anda dapat mencari berita-berita seputar konser menarik di Jogja. Caranya Anda tinggal tekan, lalu nanti Anda akan diarahkan ke halaman berita seputar konser di Jogja. Lalu jika semisal Anda tertarik atau ingin menyimpan berita tersebut, itu caranya Anda hanya perlu tekan ini, tanda love, dan jika sudah merah artinya Anda sudah menyimpan berita tersebut. Lalu ini untuk jika Anda ingin melihat berita selanjutnya, boleh menyimpan atau semisal berita sebelumnya. Nah, lalu di bawahnya ini terdapat menu populer dan eksklusif. Di menu populer ini, itu Anda bisa scroll ke kanan untuk melihat konser-konser lainnya. Seperti ini. Semisal Anda tertarik dengan konser vokal group, itu caranya Anda tinggal perlu klik, lalu nanti akan muncul detail tentang konser tersebut, contohnya harga, deskripsi, lokasi. Lalu nanti juga bahkan ada peta, yang dimana jika Anda tekan ke bawah, itu nanti ada navigasi. Lalu jika Anda tekan navigasinya, nanti Anda akan diarahkan ke Google Maps, tempat lokasi tersebut. Jika Anda ingin melakukan pembelian tiket, Anda hanya perlu tekan tombol beli, lalu nanti Anda akan diarahkan ke pembelian tiket. Nah, di setiap tiket ini, itu ada poin-poinnya. Nah, poinnya itu buat apa? Itu semisal jika Anda beli tiket gold dengan harga normal nih, itu artinya Anda sudah mendapat 5 poin. Dan nanti poin-poin itu akan dikumpulkan, lalu bisa ditukarkan dengan voucher-voucher menarik lainnya. Lalu contohnya Anda tekan lanjut, di sini akan masuk ke menu pembayaran. Anda diminta untuk memilih akan melakukan pembayaran dengan apa, contohnya Mastercard. Setelah pembayaran berhasil, tinggal klik ini. Nah, di sini adalah menu halaman tiket Anda. Nanti akan ada barcode. Lalu Anda kembali ke menu utama. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai simbol-simbol yang ada di bawah. Itu ini adalah simbol utama. Yang pertama ada simbol utama. Lalu yang kedua ini ada simbol kalender. Nah, kalau di kalender ini Anda bisa melihat informasi-informasi tentang konser di Jogja. Lalu tanggal yang berwarna itu artinya di tanggal tersebut ada konser. Contohnya di tanggal 2 ada CRSL Concert #5. Terus 29 ada Seremonasi 2024. Atau di tanggal 15 itu artinya tidak ada konser. Nah, lalu ini yang ketiga itu ada simbol notifikasi. Ini nanti ada notifikasi tentang berita-berita konser di Jogja. Yang terakhir ada simbol profile. Di sini menunjukkan ID pengguna, nama, email, dan nomor handphone. Lalu tanda panah ke bawah itu untuk semisal jika Anda ingin mengedit identitas diri Anda, contohnya kata sandi. Lalu saya akan menjelaskan mengenai menu-menu di pilihan profile ini. Yang pertama itu ada profil, itu sesuai dengan yang tadi. Lalu yang kedua itu ada berita favorit. Ini untuk menunjukkan berita-berita yang sudah Anda simpan. Setelah itu voucher. Nah, voucher ini tempat di mana poin-poin yang Anda kumpulkan itu bisa ditukarkan dengan voucher menarik. Contohnya voucher diskon 10% itu bisa ditukar seharga dengan 50 poin. Lalu yang terakhir itu ada tiket saya. Nah, tiket saya ini Anda bisa melihat tiket yang mendatang atau selesai. Contohnya nih yang selesai nih, udah ada Collab Fest Yogyakarta. Atau yang mendatang, ini Anda bisa lihat tiketnya dan akan diarahkan ke barcode tiket konser tersebut. Lalu ada pengaturan, bantuan, dan itu yang terakhir itu ada keluar. Keluar ini semisal Anda sudah tidak ingin menggunakan aplikasinya, Anda ingin keluar dari aplikasi, Anda hanya perlu tekan ini dan nanti akan diarahkan ke halaman awal tadi. Jadi itu sekian tentang prototipe dari aplikasi Nadaroso.